Shalom semua, welcome to TJIF. Walaupun kita nggak bisa hadir secara offline ya semua, tapi aku percaya pasti kita semua masih bisa memuliakan nama Tuhan. And also, before we start our TJIF today, kita bakal mulai with a praise and worship. And before that, kita berdoa dulu yuk. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami bisa berkumpul bersama Tuhan melalui ibadah TJIF hari ini. Dan Tuhan, berkati pelayanan kami Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dan juga bless others yang hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes, He is our King and also Juru Selamat kita. Well, actually, He's King above all kings and also name above all names. Ya, begitu teman-teman. Sebelum kita mulai untuk mendengar firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami udah diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Dan kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati kami agar bisa mengerti Tuhan, isi hati-Mu, dan juga berkati Tuhan orang yang sharing pada TJF hari ini, agar kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dan mengerti isi hati-Mu. In the name of Jesus, we pray. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Senang sekali karena pada saat ini bisa beroleh kesempatan untuk bisa men-sharingkan sesuatu buat teman-teman semuanya. Tapi mungkin sebelum dimulai, izinkan saya untuk perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang bilang kan, katanya tak kenal maka
kenalan ya, kenalan dulu supaya bisa disayang gitu kan. Well, nama saya Yohanes Yosef Francisco Chandra, cukup panjang tapi biasa dikenal dengan sebutan Frans. Saya dari Gereja Katolik Paroki Saya Santo Mikael di Kranji. Saya tinggal di Bekasi. Puji Tuhan, saya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Dan selain itu, sehari-hari saya aktif melayani sebagai seorang pewarta mimbar untuk kaum muda di kelompok kategorial dan juga teritorial Gereja Katolik. Dan selain itu juga, saya sudah bekerja ya. Dan mayoritas mungkin di sini para pendengarnya adalah teman-teman yang masih berkuliah ya. Semangat teman-teman semuanya. Oke, kalau saya sudah bekerja dan saya bekerja di bidang marketing. Dah, oke, mungkin itu aja perkenalannya ya, supaya nggak terlalu kepanjangan. Dan hari ini saya diminta untuk bawakan sebuah temanya cukup menarik. Dan tema yang hari ini saya akan bawakan ialah Greatest Creation for Greatest Impact, yang arahnya lebih ke sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap kita diajak untuk memelihara bumi ini, bumi yang merupakan rumah tempat di mana kita tinggal bersama saat ini. Dan kita diajak untuk lebih lagi meningkatkan perhatian kita. Karena kenapa? Karena kondisi bumi kian hari bisa dibilang, dan teman-teman juga tentu merasakan lah gimana kondisi bumi sekarang ini ya. Itu kayak terasa lebih panas dari sebelum-sebelumnya. Belum lagi kayak sekalinya hujan juga itu banjir di mana-mana, bahkan titik banjir pun semakin bertambah kan. Sampai-sampai di dekat rumah saya yang tadi nggak banjir pun sekarang mulai banjir gitu. Dan belum lagi pas dilihat kenapa penyebabnya, ternyata ada sampah di mana-mana. Dan bukan hanya pas ketika waktu banjir gitu kan sampah itu berserakan di mana-mana, tapi juga bahkan pas nggak lagi banjir pun kayak kita jalan berapa meter aja gitu udah bisa ngeliat kayak ada sampah plastik, sampah kertas lah, sampah bungkus rokok, segala macamnya di mana-mana berserakan. Dan setiap kita diajak untuk perlu meningkatkan lebih lagi perhatian kita terhadap kelestarian bumi ini. Oke lah, mungkin let's say kita bukan penyebab kenapa banyak sampah berserakan, kita juga bukan penyebab kenapa bumi semakin panas dan sebagainya gitu. Tapi setiap kita diajak untuk meningkatkan kepedulian kita karena apa? Mungkin ada saat-saat dimana kita nggak care dengan bumi ini. Dan mungkin nggak hanya bicara tentang membuang sampah pada tempatnya, lalu kemudian mengurangi penggunaan tisu, plastik, bahan-bahan berbahan plastik dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain juga sih yang kalau kita mau bicara tentang menjaga bumi ini, mungkin kita kelewat gitu. Contohnya, sebenarnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bumi ini juga dengan segala isinya, hewan dan tumbuh-tumbuhan, ini nggak hanya seputar membuang sampah nggak sembarangan aja sih, tapi juga sadar nggak sih kita perlu juga untuk melakukan namanya penghematan listrik. Dan bukan hanya penghematan listrik, tapi juga air dan juga penghematan sumber energi yang itu sifatnya nggak dapat diperbaharui. Betul bahwa kita punya energi, sumber-sumber energi yang nggak perlu diperbaharui karena nggak akan ada habis-habisnya sumber energi itu, seperti matahari contohnya, atau angin, ya, atau air gitu. Nah, tapi kalau bicara soal air juga, nah, ada yang kita mesti hemat gitu. Memang bumi ini sebagian besar isinya nih air gitu kan. Bahkan peneliti pun ya setuju gitu. Teman-teman pun juga tentu akan setuju bahwa memang sebagian besar bumi ini komposisinya lebih ke air gitu. Tapi kalau ketika kita bicara tentang penghematan air, ini bukan menghemat air dalam arti buat apa kita hemat gitu. Orang bumi aja air di mana-mana kok gitu kan, air laut aja di mana-mana gitu. No, bukan. Tapi lebih ke air bersih. Listrik dan air bersih ini adalah 2 hal yang juga harus menjadi concern kita. Karena kenapa? Listrik ini dibangkitkan melalui pembangkit listrik. Yang pembangkit listrik ini memiliki hasil pembuangan emisi gitu loh, yang berpotensi merusak bumi karena kenapa? Menghasilkan CO2. Dan belum lagi nggak hanya itu, listrik juga dihasilkan dari mana? Sebagian besar sumber daya listrik ini sebenarnya dihasilkan bukan dari pembangkit listriknya, tapi lebih ke dari hasil energi fosil, batu bara. Yang bisa dibilang batu bara ini bukan sumber daya alam yang bisa diperbarui gitu loh. Ini bisa habis. Dan bayangin kalau sampai bumi hidup dengan kondisi batu baranya udah nggak ada lagi dan nggak ada lagi listrik. Kebayang nggak sih teman-teman?
Kamu pernah ngalamin nggak saat dimana PLN lagi matiin listrik gitu kan, kemudian mati itu sampai bisa 2-3 jam gitu? Mungkin pernah deh, ya kan? Dan gimana rasanya? Can you imagine kalau sampai kita harus hidup di tengah dunia yang nggak ada listriknya? Laptop habis baterai nggak bisa nyala, handphone pun juga begitu, nggak ada lampu, gelap di mana-mana. Nggak nyaman kan? Mungkin untuk generasi ini kita masih bisa lah gitu untuk hidup dengan listrik. Tapi penelitian bilang bahwa kalau teman-teman baca di artikel-artikel gitu yang bahas tentang penghematan listrik ya, kalau sampai nggak dilakukan penghematan listrik, maka apa yang terjadi? Dalam 50 tahun mendatang, terhitung sejak tahun 2020 ini, itu kondisinya batu bara akan habis dan listrik akan terancam nggak ada. Mungkin kita bisa aja gitu nyaman dengan kondisi hidup punya listrik. Tapi bukankah sebagai greatest creation, setiap kita juga harus diajak untuk harus mempedulikan kelangsungan bumi ini. Karena apa? Ini bicara tentang generasi-generasi setelah kita juga, yang akan tinggal di rumah yang sama dengan kita di bumi ini. Dan anak-anak kita juga, itu mereka generasi-generasi kita berikutnya, cucu-cucu kita nanti. Teman-teman semua sekarang mungkin masih kuliah, tapi nanti kan kalian akan menikah, punya anak. Ya kecuali kalian punya panggilan kalau yang Katolik sebagai seorang pastor misalnya. Ya. Dan sebagai greatest creation, kreasi besar Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka setiap kita juga diajak untuk memiliki citra Allah dalam diri kita, di mana kita mengasihi bumi ini. Sebab Allah begitu mengasihi bumi ini, teman-teman. Dia jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, dan dia pelihara segala sesuatunya supaya apa? Supaya kita bisa tinggal di dalamnya dan hidup. Dan lihat, betapa dia peduli sampai-sampai segala sesuatu di bumi dia berusaha untuk pelihara semuanya, lindungi. Dan dalam hal ini juga tentunya bukan berarti bahwa kalau Tuhan memelihara bumi ini berarti gue santai-santai aja dong. Enggak juga. Soalnya kenapa? Karena yang namanya memelihara bumi, menjaga bumi ini bukan hanya sepihak gitu loh, hanya Allah saja yang bekerja gitu, tapi perlu kerjasama juga dari kita sebagai manusia. Soalnya kenapa? Tuhan boleh pelihara, tapi kalau kita rusak, nggak balance kan? Dan setiap kita as greatest creation diajak untuk ayo sama-sama bersama dengan Tuhan kita lindungi bumi ini. Caranya gimana? Hal sederhana yang mungkin juga kelewat, lakukan penghematan listrik, teman-teman. Karena listrik dibangkitkan dari sumber daya yang ini terbatas. Jangan sampai generasi-generasi berikutnya menderita hanya karena generasi saat ini yang boros listrik. So, lakukan penghematan. Gimana caranya? Sederhana deh. Mungkin kalau kita coba untuk review perjalanan kita sehari-hari gitu kan, aktivitas-aktivitas kita, teman-teman sadar atau enggak, sering kali ya ada saat-saat dimana kita membiarkan pemborosan listrik itu terjadi. Seperti pas kamar lagi nggak ada orang, kita biarin AC itu menyala. AC dayanya besar loh. Belum lagi di tengah AC lagi nyala, karena kamarnya punya televisi gitu kan, TV-nya dibiarin ngomong sendiri di sana nyala. Ngomong sendiri lucu juga. Ya maksudnya TV-nya nyala gitu ya. Ya. Udah AC nyala, TV nyala, nggak ada orang di dalamnya lagi. Dan udah gitu lampu di mana-mana dibiarkan menyala. Ini kan pemborosan. Dan bayangin kalau ini dibiarkan setiap hari terjadi pemborosan ini. Berapa banyaknya daya listrik yang dibuang sia-sia, teman-teman. Nggak tepat guna. Dan sebetulnya bukan cuma demi kebaikan bumi ini juga, tapi juga demi kebaikan kita secara, mungkin let's say secara finansial. Bukankah kalau kita bisa menghemat, jadi lebih efisien kan pengeluaran biaya kita untuk listrik, ya nggak sih? Dan lagi juga tentunya akan menjaga juga setiap perangkat-perangkat elektronik kita supaya depresiasinya nggak terlalu tinggi gitu. Dengan kita melakukan penghematan, iya nggak? Dan yang terutama, supaya kita bisa menghemat listrik sehingga kita dapat turut juga serta menjaga kelestarian
dunia ini. Dan kenapa menjaga kelestarian bumi perlu listrik gitu? Karena ada banyak hal yang kita perlu listrik, teman-teman. Hal-hal besar. Untuk industri-industri, untuk kegiatan rumah tangga, kegiatan perkantoran dan lain sebagainya, termasuk juga untuk peternakan, bahkan untuk pelestarian tumbuh-tumbuhan. Kita butuh listrik untuk juga menjaga mereka. Mungkin ada yang berpikir bahwa apa hubungan listrik sama bumi? Oh, berhubungan banget. Karena apa? Kita perlu listrik untuk juga menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan hidup di sekitar kita. Dan setiap kita diajak untuk mari sama-sama lakukan penghematan listrik. Dan bukan cuma listrik, tapi juga air. Air bersih ya. Bukan air laut. Air laut emang kayak nggak ada habis-habisnya deh. Ya. Dan kenapa air bersih ini perlu? Karena ya mungkin kita bisa berpikir bahwa banyak kok air gitu, laut, samudra begitu luas. No, beda. Laut dan samudra ini air asin, teman-teman. Air asin ini nggak bisa dikonsumsi. Kalau dikonsumsi bisa menyebabkan kematian. Dan setiap kita diajak untuk apa yang dihemat? Air bersih. Karena air bersih ini jumlahnya hanya kurang dari 10% dari jumlah volume air yang ada di bumi ini. Air tawar, air bersih yang bisa kita minum. Dan air bersih ini terbatas. Perlu waktu lama untuk bisa dibuat pengadaannya lagi gitu melalui proses alami gitu. Tapi lama. Dan air bersih ini perlu kita jaga karena kalau teman-teman coba baca di beberapa artikel gitu kan, ada beberapa negara yang begitu membutuhkan air bersih loh. Sampai-sampai masyarakatnya banyak yang mengalami dehidrasi, even worse. Mereka meninggal karena dehidrasi. Dan sebagai greatest creation, kita diajak untuk memberikan dampak yang positif, besar bagi dunia dan juga bagi kelangsungan hidup umat manusia sama-sama. Mungkin kelihatan ini tema gede banget ya. Gue kan cuma seorang diri dan ya apa artinya gue di tengah bumi yang begitu besar? No. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, ini berarti teman-teman untuk bumi ini. Mungkin kelihatannya kita hanya kecil gitu loh ukurannya buat bumi ini gitu. Tapi bayangkan kalau setiap kita bergerak bersama-sama untuk menjaga bumi ini, tentu dampaknya akan lebih lagi, ya nggak sih? Dan setiap kita diajak untuk melakukan penghematan air, gimana caranya? Sederhana sih. Kalau saya coba lihat untuk apa istilahnya, ngambil dari kehidupan sehari-hari gitu ya, kayak teman-teman pas lagi sikat gigi misalkan gitu, pernah nggak sih ngeliat kayak pas lagi gosok gigi, dibiarin keran menyala begitu aja, ngalir gitu. Itu sayang loh, air bersih kebuang sia-sia. Lama lagi. Kita paling nggak gosok gigi itu bisa 30 sampai dengan 45 detik. Dan kalau ngikutin anjuran anjuran idealnya gitu untuk gosok gigi gitu kan, itu paling nggak perlu, gue pernah baca sih gitu, itu sekitar 1,5 menit sampai dengan 2 menit. Dan bayangin nih, seandainya ternyata kita gosok gigi sampai 2 menit, berapa banyak jumlah air yang kebuang sia-sia ketika itu. Saya coba untuk ukur pakai keran wastafel saya. Itu kalau 1 menit saya buang sia-sia airnya, dapat 2 botol air kemasan besar teman-teman. Bahkan sampai luber. Dan setiap kita diajak untuk mari melakukan penghematan air. Dan bukan hanya mungkin ketika kita mandi atau juga sikat gigi atau juga misalkan pakai air bersih untuk kegiatan sehari-hari gitu, tapi juga termasuk air minum gitu. Saya sering banget ngeliat kayak ada beberapa anak-anak muda yang habis makan gitu kan, kemudian air minum tuh kayak dia beli air kemasan, kemudian air kemasannya ukuran botolnya besar atau mungkin yang tanggung deh gitu kan, kemudian pas dia minum disisain lagi. Maksud gua kayak, kenapa nggak dibawa aja sih, itu kan punya kita gitu loh. Bekas mulut kita juga kan gitu. Bawa aja sih itu ke rumah daripada dibuang sia-sia begitu aja. Bayangin kalau sampai negara-negara yang mereka begitu membutuhkan air bersih gitu kan, mereka melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka justru boros dengan air bersih. Tentu greatest creation ini yang apa istilahnya, yang katanya merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna, ini nggak bisa dirasakan gitu lah akhirnya.
oleh sesama dan bahkan oleh dunia ini. Kalau sampai kita biarkan kita boros air bersih. So, my brother and sister, oke, kita pengetahuan gue tentang bagaimana memelihara bumi sebenarnya terbatas sih. Gitu, cuman saya cobalah untuk berusaha cari tahu, baca-baca juga gitu, dan sebenarnya sering dengar juga termasuk baca berita gitu. Tapi concern saya lebih ke karena banyak berita dan juga artikel yang menekankan tentang listrik dan air bersih. Mari jaga lingkungan di sekitar kita, lingkungan hidup ini. Juga hewan dengan segala tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Bersama-sama teman-teman. Lewat hal sederhana ini. Penghematan. Dan ada lebih banyak lagi cara untuk penghematannya sebetulnya. Yang teman-teman bisa cari nanti lebih lanjut gitu, dengan baca-baca artikel-artikel tentang penghematan air, penghematan listrik ya. Dan gak lupa juga ya teman-teman ya, untuk menjaga kelestarian bumi ini ya, yang kondisinya juga sekarang semakin cukup memprihatinkan ya gitu. Buanglah sampah pada tempatnya teman-teman. Saya lihat beberapa ada gitu pas lagi di jalan gitu kan, mobil-mobil yang meskipun stiker-stikernya itu Kristiani banget gitu, Kristen banget gitu, tapi kayak bisa aja tuh buang sampah kemasan lah, tisu sembarang dari kaca mobilnya dan sebagainya. Menurut saya ini ironis sih. Soalnya kenapa? Justru sebagai greatest creation, kita harus memberikan impact yang positif dan berguna buat bumi kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Tahan aja sih kalau nggak ada tempat sampah di mobil gitu kan, ya simpan dulu aja. Atau kalau tempat sampah di mobil, kenapa mesti dibuang keluar gitu? Kalau sampah yang lebih besar dari tempat sampah kita, ya simpan dulu di mobil. Ntar begitu ketemu tempat sampah yang besar, baru buang pada tempatnya. Suka deh kayak ngelihat orang buang botol kemasan sembarangan, kemudian gelas kemasan minum sembarangan gitu, tisu lagi. Juga kurangi penggunaan tisu, penggunaan kertas ya teman-teman ya, paperless usahakan gitu, karena itu mengancam nyawa banyak pohon. So ada banyak cara sebetulnya yang kita bisa gali lebih lagi. Tapi lewat video ini, lewat session pewartaan ini, fokusnya sebenarnya cuma satu sih. Saya mau bersama-sama saya gitu kan, dan juga teman-teman semua untuk yuk mari kita sama-sama membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya merawat bumi tempat tinggal kita ini. Karena kalau sampai nggak, kesian nanti ada makhluk-makhluk hidup lainnya yang kena dampak, ya entah itu tumbuh-tumbuhan atau hewan, dan juga bahkan manusia sesama kita. Kita diajak untuk memberikan impact yang positif dan besar bagi bumi ini. Dan gimana cara mulainya? Mulailah dari diri kita. Coba review setiap aktivitas kita sehari-hari. Terjadi nggak di sana pemborosan listrik? Terjadi nggak di sana pemborosan air? Ada nggak kita kalau pakai tisu tuh langsung sembarangan ngambil aja gitu? Saya sempat ngeliat teman saya di kantor gitu kan, yang sekali ngambil tisu gulung tuh di toilet tuh langsung banyak banget gitu. Terus dia ambil semuanya, diremek-remek, dibuat lap muka gitu. Itu kayak wah boros sekali gitu. Padahal dia bisa kayak lebih menghemat dengan mungkin pakai sapu tangan gitu kan, atau kertas juga. So teman-teman, coba review aktivitas kita sehari-hari. So poin pertama saya, tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya merawat bumi tempat kita tinggal ini. Dan yang kedua, coba review, coba dilihat lagi gitu, evaluasi deh mungkin bahasanya. Gimana dengan aktivitas kita sehari-hari? Apakah di sana kita sudah memberikan impact yang besar gitu untuk kelangsungan bumi ini? Coba dilihat lagi. Dan kalau ternyata belakangan kita malah, oh gue boros listrik gitu ya, oh gue malah boros air dan lain sebagainya gitu, nggak menghemat kertas. Poin ketiga saya, lakukan perubahan. Bangun kesadaran. Coba review lagi aktivitas-aktivitasmu. Apakah di sana kita udah memberikan impact yang positif buat dunia ini atau enggak? Dan yang ketiga, lakukan perubahan. Hindari sikap-sikap pemborosan energi itu. Dan ubah diri kita, sikap kita, demi menjaga bumi ini. Dan tentunya teman-teman semua nggak sendiri. Karena apa? Banyak pencinta alam yang juga sama-sama berjuang untuk merawat bumi ini. Dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan dengan mereka.
Dan tentunya kalau kita sama-sama juga melakukan, kita bergandengan tangan bersama untuk menjaga bumi yang Tuhan telah ciptakan ini, agar kelangsungannya boleh terus. Dan memang gak gampang. Bahkan ngelakuinnya pun kayak sometimes juga lupa, sometimes juga merasa kayak gue ngerasa kayak freak gitu, kayak kok gue jadi begini banget ya, gue jadi orang yang mungkin kayak go green banget gitu ya. Tapi teman-teman, gak ada yang salah ketika kamu melakukan hal yang memang itu benar di mata Tuhan, ya gak sih? Atau mungkin ya akan ada orang yang ngomongin kalian gitu kan, apaan sih nih si Frans kok tiba-tiba jadi go green banget orangnya. It's okay, nothing's wrong with it. Karena apa yang kita lakukan benar, kenapa mesti takut? Kenapa mesti ragu? Dan perlu juga untuk kita ingat bahwa hal positif apapun, greatest impact apapun yang kita persembahkan buat bumi ini, itu pertama-tama teman-teman dan saya bukan lakukan untuk orang, tumbuhan, kehidupan, hewan dan lain sebagainya loh sebetulnya. Tapi pertama-tama ingat bahwa kita lakukan semua ini karena kita mencintai Tuhan yang telah menyediakan rumah bagi kita, bumi ini buat kita. Pertama-tama karena kita mencintai Tuhan kita. Kolose bab 3 ayat 23 bilang begini, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin manusia boleh kayak ngomong apapun gitu kan tentang kita ketika kita coba untuk jadi seorang yang begitu mencintai alam ini gitu, dunia ini gitu, bumi ini gitu. Bolehlah mereka ngomong apa aja, tapi ingat kita lakukan ini pertama-tama itu untuk Tuhan. Membalas kasihnya, membalas cintanya yang begitu besar karena telah menganugerahkan kepada kita bumi ini. Dan lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Saya juga sebenarnya dulu bukan orang yang bisa dibilang peduli sama bumi gitu loh. Saya juga sempat melakukan pemborosan dalam hal air, listrik gitu kan, buang sampah juga ya, namanya anak muda dulu gitu kan, zaman gua ketika masih sekolah gitu kan, kemudian kuliah kayak ya masih gua banget pokoknya, masih kayak gimana sih anak-anak muda gitu ya. Tapi ya di sini nggak semua lah ya, cuma maksud gua kayak gua tuh anak-anak yang bandel juga gitu loh. Dan akhirnya nggak lama kemudian gua ketemu dengan istri gue gitu kan, yang dia ternyata dulu belum married ya gitu. Pas baru pertama kali pacaran gitu, dia tuh go green banget orangnya. Dia sampai kemana-mana tuh selalu bawa tumbler, dia nggak pernah mau beli air kemasan gitu. Dan dia akan berusaha untuk kemana-mana bawa tumblernya agak yang cukup besar itu ukurannya gitu kan, dengan air terisi dalamnya gitu, untuk kalau dia haus dia minum pakai tumbler, dia nggak beli gitu. Dan kemudian kalaupun dia beli minuman kayak jus atau apa gitu ya, dia akan sodorkan dia punya tumbler gitu. Dan dia bilang tuang ke sini aja, nggak usah pakai kemasan plastik, kata dia. Dia sempat bilang ke gua sih pas kita lagi PDKT itu kayak iya, aku orangnya memang ini sih, aku seneng dengan semangat go green gitu loh. Karena ya make sense semuanya gitu. Kita semua diajak untuk memelihara bumi ini gitu. Dan dia juga berusaha untuk kemana-mana bawa sapu tangan, bahkan 2 gue inget gitu kan. Dia punya satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan dan lain sebagainya gitu kan. Dan well, awalnya gue ketika pas lagi PDKT gue biasa aja, sampai kemudian gue ngerasa kayak pas mulai pacaran terutama, ini kenapa sih gitu dia gitu, cewek gue. Sampai akhirnya gue bilang gitu, kamu go green banget ya gitu, sampai kamu bawa tumbler kemana-mana, kamu nggak pakai tisu, kemudian kamu juga coba untuk ajak orang lain juga untuk peduli dengan lingkungan gitu kan. Dan dia pun juga tuh suka negor saya kalau saya boros pas lagi pakai air keran, dibiarin nyala gitu kan. Dan sampai saya kayak ngerasa, kamu berlebihan gak sih gitu, saya gituin. Dan saya bercandain juga ketika itu dengan bilang bahwa kalaupun kamu berusaha untuk menjaga lingkungan ini, dunia ini, bumi ini, tapi masalahnya kan semua banyak orang tuh yang kayak nggak peduli, Hani, gue bilang kayak gitu. Dan kalau cuma kamu doang ya gimana gitu loh. Well, ternyata dia nanggepinnya gak kayak bercanda dong, meskipun gue ketika itu cuma bercanda. Dan dia langsung tanggapin gue dengan serius, dan dia bilang, Frans, oke lah, mungkin banyak orang yang gak peduli dengan kondisi bumi ini, yang mungkin buang sampah sembarangan, mereka pakai tisu juga berlebihan, mereka juga gak hemat kertas, mereka juga pakai kemasan
atau mungkin benda-benda bersifat plastik berlebihan gitu. Oke lah, mungkin ada banyak orang di luar sana yang seperti itu. Tapi Franz, ingat, aku bukan mereka katanya. Dan terserah orang mau ngomong apa, dia bilang, termasuk mungkin kamu juga. Tapi aku lakuin semua ini itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan pertama-tama. Dan sebetulnya juga untuk mereka dan bumi ini. Meskipun mereka mungkin gak peduli dengan bumi ini, tapi aku tahu Tuhan yang menciptakan ini peduli banget dengan bumi ini. Dan Tuhan gak mau kehilangan satu orang pun hanya karena bumi ini gak terawat dan rusak. Tuhan berusaha untuk melindunginya. Dan aku yakin itu perlu kerjasama kita juga sih. Mungkin terserah kamu mau gimana gitu sikap kamu dengan lingkungan, dengan bumi ini, Franz katanya. Tapi ya inilah aku. Gue lakuin semua ini buat Tuhan katanya. Dan oh my god, itu kayak nancap juga ya. Tapi sejak hari itu mulai mengubah pola pikir saya. Dan sejak hari itu juga saya coba untuk belajar dari dia dan juga baca beberapa artikel gitu. Makanya kayak sekarang jadi punya bahan nih gitu, jadi di refresh lagi gitu loh. Dan setiap kita juga diajak teman-teman itu untuk mari pertama-tama bangun kesadaran kita akan bumi ini, pentingnya untuk menjaga kehidupan di dalamnya ya, dengan kelestarian bumi dan segala yang di dalamnya gitu kan. Yang kedua, selain bangun kesadaran tadi ya, yang pertama gitu, coba lihat aktivitas kita sehari-hari teman-teman selama ini gitu. Udah belum kita menjaga gitu loh, memberikan impact yang positif buat bumi kita. Lalu yang ketiga, kalau ternyata belum, lakukan perubahan. Ya, tapi kalaupun ternyata kita udah berusaha untuk melestarikan, menjaga bumi ini gitu kan di poin kedua tadi. Yang ketiga mungkin kita bisa lakukan, misalkan anggaplah poinnya, lakukan lebih gitu untuk bumi ini. Ya. Dan di atas segalanya, lakukanlah semua ini seperti untuk Tuhan teman-teman. Bukan hanya semata untuk manusia. Karena kita mencintai Tuhan kita yang telah menjadikan bumi dan langit ini. Yuk, mari sama-sama teman-teman semuanya. Memang gak mudah, tapi coba untuk yuk kita bangun kesadaran dulu aja gitu. Dan review aktivitas kita sehari-hari. Saya yakin dengan kedua poin pertama tadi gitu, nanti bisa ketemu deh pas kita coba untuk renungin gitu kan. Oh ternyata ada beberapa bagian di hidup gue yang gue gak care ternyata sama bumi ini. Dan nah dari situlah bisa berangkat, yuk ambil tindakan, buat perubahan, do something yang bisa membawa impact positif yang besar buat bumi ini. Dan mari sama-sama sadari bahwa bumi ini perlu kita, generasi-generasi berikutnya pun perlu kita yang ada di masa sekarang ini. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun membutuhkan kerjasama kita juga untuk menjaga bumi ini teman-teman. Dan mari bersama-sama bergandengan tangan dalam iman di dalam Tuhan. Saya yakin dengan bersama-sama pasti bisa untuk menjaga bumi ini dengan segala kehidupan di dalamnya. Thank you teman-teman semuanya. Thank you buat kesempatan pewartaan yang gue boleh terima pada saat ini dengan teman-teman semuanya. Dan ya semoga apa yang saya sampaikan boleh menginspirasi dan menjadi buah berkat bagi teman-teman semuanya. Tapi juga kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena ya saya juga cuma manusia biasa teman-teman ya, dengan pengetahuan pun yang terbatas gitu. Dan gue juga honestly gue bukan expert di bidang ini gitu loh. Tapi ya saya berusaha untuk belajar sih dan men-sharingkan apa yang saya dapat ya. Tapi semoga apa yang dibagikan ini bisa menjadi suatu kekuatan buat teman-teman semuanya, yang menjadi suatu peneguhan juga mungkin kita, atau mungkin inspirasi baru ya. Yuk sama-sama teman-teman, greatest creation for greatest impact ya. Kita yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, biarlah kita sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan boleh memberikan dampak yang besar dan positif bagi bumi dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Thank you. God bless. Wow, I feel real blessed today. Semoga kalian juga ya. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam sesi persembahan.
Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan. Oh ya teman-teman, buat kalian yang transfer, bisa banget ke rekening yang ada di bawah atau di samping ya. By the way banget, jangan lupa pakai kode unik 001 ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya kalian mau transfer 50.000 nih misalnya, kalian transfernya tuh 50.001. Jadi 50.000 adalah 50001 supaya kita bisa tahu itu dari kalian. Itu aja teman-teman. Selamat memberi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Teman-teman yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu karena kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga untuk persembahan yang dapat kami berikan sehingga kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk pembicara TJF hari ini, Pak Yosef Francisco Chandra. Semoga apa yang telah ia sampaikan pada hari ini tidak sia-sia, melainkan tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kau terus berkati pelayanannya, kesehatannya, dan keluarganya agar selalu berada dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk komunitas Lumina Gracia. Semoga komunitas ini dapat semakin bertumbuh dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk orang-orang di luar sana. Kau juga terus sertai komunitas ini Tuhan, agar kami semua tetap berapi-api dan setia di dalam-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk kampus ini, Universitas Prasetya Mulia. Semoga setiap dosen, karyawan, dan mahasiswa selalu berada dalam perlindungan naungan-Mu. Kau juga berkati Tuhan perencanaan pembelajaran hybrid yang akan dijalankan, semoga diberi kelancaran dalam prosesnya. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya berkati Tuhan bangsa kami Tuhan di tengah kondisi seperti ini. Kau berkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami, beserta setiap jajaran pemerintahan di bawahnya. Semoga diberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalani tugas mereka. Kau juga pulihkan ekonomi dan kesehatan negeri kami. Kami juga berdoa untuk seluruh negeri ini. Kiranya Tuhan pulihkan dari setiap pandemi, setiap wabah yang terjadi, dari hal-hal yang jahat, sehingga dunia ini Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Kami mohon ampun Tuhan apabila pikiran, mata, lidah, dan hati kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ubah dan bentuk kami hari demi hari Tuhan agar semakin serupa dengan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok podcast jam 8. Sampai ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom pure people di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk.
Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Baik, dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita mau sama-sama untuk mengarahkan hati kita pada Tuhan, meneduhkan lagi hati kita di hadapannya. Dan mari saat ini teman-teman semuanya, saya ajak setiap kita untuk memejamkan mata, dan marilah kita berdoa. Bapa ya Allah kami, Engkaulah pencipta kami, asal dan tujuan juga atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapak untuk tema yang boleh kami dengar pada saat ini, Greatest Creation for Greatest Impact. Terima kasih sebab Engkau telah menjadikan kami, menciptakan kami boleh turut gambar dan rupa Allah. Dan ini kami menghadap di Kau, membawa hati kami, ya Bapa Allah kami. Coba ajak kami untuk melihat dalam diri kami apakah kami sudah sungguh-sungguh mencintaimu melalui bumi dan segala isinya yang telah Engkau ciptakan ini. Bapa, bangun lagi kesadaran dalam diri kami untuk lebih lagi peduli terhadap bumi yang saat ini kondisinya begitu memprihatinkan. Bangun kesadaran dalam diri kami. Dan ajak juga kami untuk mengevaluasi kegiatan kami sehari-hari. Jika di sana kami boros energi ya Bapa, kami juga nggak go green. Kami juga kerap kali lupa untuk melestarikan bumi ini. Ingatkanlah kami ya Bapa, dan tegur hati kami. Biar kami boleh berubah dan kami boleh juga memiliki citra-Mu yang begitu kuat dalam diri kami, yang pengasih, penyayang, dan juga begitu mencintai bumi ini. Bapa ya Allah kami, ubah hati kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, dan ini kami siap untuk Engkau pakai. Terus Bapa, terangi hati dan pikiran kami, dan bawa kami untuk menyadari betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian bumi, juga segala makhluk yang ada dalamnya. Dan ini kami siap untuk Engkau pakai. Juga kami mau berdoa Bapa untuk bumi kami ini, kiranya boleh terus Engkau lingkupi dengan kuat kuasa-Mu, dan ajak kami untuk bekerja sama juga bersama dengan-Mu, untuk juga menjaga rumah di mana tempat kami tinggal ini, agar sungguh boleh menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya bagi generasi ini, tapi juga bagi generasi-generasi berikutnya. Ini doa kami, dan sepenuhnya segenap rangkaian doa ini hendak kami haturkan hanya dengan perantaraan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Raja dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Wah, gak berasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Kita sudah ada di sesi akhir, dan bentar lagi kita berpisah. Well, gak apa-apa teman-teman, walaupun kita jauh di mata, kita tetap dekat di hati ya. Anyways, semoga kalian semua diberkati. And aku pengen ngingetin kalian kalau next TJIF akan diadakan pada tanggal 26 November. So, keep the date ya, 26 November. So, see you guys. God bless semua.